Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Alia Nurlisrina dengan NIM 08051182328006 dari kelas L2. Oke, di sini saya akan membuat video pengolahan dari SKDV. Sebelum kita masuk ke video pengolahan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu SKDV atau Scientific Data Analysis and Visualization. Nah, di sini, SKDV itu merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source dan lintas platform yang dirancang untuk analisis data ilmiah dan pembuatan plot berkualitas publikasi. Nah, fungsi utama dari SKDV ini ada dua aspek, yang dimana analisa data dan visualisasi data. Yang dimana untuk visualisasi data ini membuat grafik 2D dan 3D berkualitas tinggi untuk publikasi ilmiah, mendukung berbagai jenis plot seperti plot garis, sebaran, batang, area lingkaran, dan plot permukaan. Nah, untuk analisa data, ini melakukan operational statistics pada kolom baris data. Misalnya ada rata-rata, deviasi standar, maupun hitungan. Nah, lalu ada pencocokan kurva atau curve fitting, yang dimana mendukung pencocokan fungsi linear dengan non-linear terhadap data termasuk multi-pike fitting menggunakan pustaka ilmiah seperti KNU, Scientific Library atau disingkat dengan GSL. Nah, dari data dan operation yang dapat diolah, SKDV ini ada 4 data, yang dimana ada data 2D, data 3D, data tekstual atau disingkat dengan ASCII, terus yang keempat itu ada fungsi matematika. Nah, operasional analisa yang didukung oleh SKDV ini ada statistik kolom baris atau menghitung dengan parameter statistika dasar. Nah, yang kedua itu ada pencocokan kurva, di mana regresi linier, non-linier seperti Gauss, Lorentz, eksponensial, dan pencocokan puncak ganda. Nah, untuk yang ketiga itu ada perhitungan tabel, yang dimana membuat kolom data baru berdasarkan formula yang diterapkan pada kolom yang sudah ada. Nah, tanpa berlama lagi, kita langsung ke pengolahan datanya saja. Nah, di sini saya akan membuka SKDV terlebih dahulu. Nah, kita buka terlebih dahulu SKDV-nya. Nah, lalu di bagian X ini saya akan memasukkan hasil dari jarak dari pantai, di mana saya akan membuat grafik salinitas berdasarkan jarak dan garis pantai. Nah, untuk X-nya itu saya akan memasukkan jarak, yang dimana jaraknya itu ada 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Nah, untuk Y, ini saya akan memasukkan salinitas yang di garis pantai, yang dimana menghasilkan 26, 28, 30, 32, 33, dan 34. Nah, ini merupakan salinitas berdasarkan jarak dari garis pantai. Nah, untuk memunculkan grafik batang atau grafik lainnya, kita terlebih dahulu memblok bagian data X maupun Y. Nah, setelah itu kita ke bagian plot. Nah, di sini kita pilih saja namanya vertical bars. Nah, ini untuk memunculkan grafik batang. Nah, bisa juga melalui bagian ini. Nah, kita klik bagian ini, terus kita klik bagian ini, terus kita pilih saja bagian ini, terus pilih yang vertical bars. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk grafik vertical bars. Ini merupakan fungsi grafik batang yang digunakan untuk membandingkan nilai absolut dari salinitas pada setiap jarak secara terpisah, yang dimana dapat kita lihat jaraknya. Di sini 0 memiliki salinitas 26, sedangkan pada jarak 50 memiliki salinitas 28, di mana di sini ada perbedaan nilai data yang dihasilkan dari jarak salinitas. Nah, fungsi dari grafik batang ini digunakan untuk membandingkan nilai. Nah, untuk visualisasinya, ketinggian setiap batang secara langsung mempresentasikan nilai salinitas grafik yang menyoroti bagaimana nilai salinitas meningkat secara bertahap dari titik pengukuran satu ke titik berikutnya. Nah, untuk interpretasi sama seperti grafik garis yang mengkonfirmasi tren peningkatan salinitas. Nah, grafik ini sangat efektif untuk melihat perbedaan nilai pada setiap interval jarak yang kita
yang kita punya. Nah, setelah itu kita memasuki grafik garis atau line graph, di mana kita blok lagi bagian X-nya, lalu kita ke bagian plot, terus kita pilih line simbol. Maka muncul hasil seperti gambar ini, yang dimana tipe garis terbalik, garis-garis yang pilih terbaik untuk data ini merupakan menunjukkan hubungan fungsional dan tren berkelanjutan antara dua variabel, yang dimana tren terlihat adanya hubungan positif yang kuat, salinitas secara konsisten meningkat seiring bertambahnya jarak dari pantai. Nah, untuk perubahan laju, peningkatan salinitas terlihat sangat linier dari 0 hingga 150 meter, naik 2 setiap 50 meter, namun laju peningkatan ini sedikit melambat setelah 150 meter, di mana peningkatan berikutnya hanya satu dari 32 ke 33 dan satu lagi dari 33 ke 34. Nah, lalu kita langsung saja ke bagian gambar selanjutnya atau plot selanjutnya. Kita klik bagian X, lalu kita pilih pie atau lingkar batang. Nah, di sini ada grafik batang, yang dimana grafik batang ini fungsinya itu sebagai pembandingan nilai absolut dari salinitas pada setiap titik jada secara terpisah, yang dimana memiliki visualisasi ketinggian setiap batang secara langsung mempresentasikan nilai salinitas grafik dengan menyoroti bagaimana nilai salinitas ini meningkat secara bertahap dari titik pengukuran maupun ke titik berikutnya. Nah, dia itu sama dengan grafik yang lain, tapi grafik ini tuh membagi seluruh data lingkaran menjadi irisan-irisan yang mewakili proporsi nilai salinitas dari setiap jarak ke titik lainnya, yang dimana ini merupakan total kumulatif semua salinitas, yang dimana dapat kita lihat total dari salinitas kumulatif ini 26 ditambah 28 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 33 dan ditambah 34 dengan hasil 183. Nah, dari grafik lingkaran ini, dia tuh punya kekurangan, yang dimana grafik ini tidak cocok untuk data karena tujuannya itu bukan melihat dari perbandingan bagian dari keseluruhan, melainkan melihat hubungan antara jarak X dan salinitas Y. Dengan total perjumlahan semua salinitas tidak memiliki makna ilmiah yang relevan atau bermakna secara fisika. Nah, untuk representasi proporsi terbesar diberikan kepada nilai salinitas tertinggi, yang dimana ada 34 pada irisan 6 sekitar 18,6% dan 33 irisan 5 sekitar 18,0% yang secara kolektif diwakili oleh persentase terbesar seperti yang ditunjukkan oleh gambar grafik lingkaran ini. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil visualisasi data salinitas berdasarkan jarak dan garis pantai menggunakan Sky Davis ini, ada hubungan variabel dan tren, yang dimana terdapat hubungan positif yang jelas di antara jarak dari pantai M, meter, dan salinitas. Semakin jauh jarak dari garis pantai, semakin tinggi juga nilai salinitas air yang dihasilkan. Nah, peningkatan ini terlihat dengan relatif linier pada jarak 0 meter hingga 150 meter. Namun, laju peningkatan pelambatan pada jarak yang lebih jauh setelah 150 meter. Nah, dari efektif visualisasi, kita tuh ada 3 kan, ada grafik garis, kegunaannya itu menunjukkan tren dan hubungan berkelanjutan, ada grafik batang yang kegunaannya itu menampilkan perbandingan dengan absolut pada setiap titik pengukuran, dan yang ketiga itu ada grafik lingkaran atau dengan pie chart, yang dimana menunjukkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Nah, kesimpulan yang utama itu adalah grafik garis memberikan informasi yang paling lengkap mengenai tren ekologis data, yaitu bahwa salinitas meningkatkan seiring menjauh dari pantai. Oke, mungkin itu saja dari pengolahan data dari Sky Davis saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.